Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan soliha? Jumpa lagi dengan Miss Wina di channel belajar kita, Guru SD Channel. Dan Miss Wina harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya pinter. Nah, anak-anak soli dan soliha, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tematik, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Dan kita sudah memasuki pembelajaran 1 dan 2. Dan kita juga sudah memasuki subtema 2 ya soli dan soliha. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya dan sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, sesi selanjutnya adalah Miss Wina akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat membandingkan dua bilangan cacah. Siswa dapat menunjukkan perilaku santun, tanggung jawab, peduli dalam ungkapan, menerima ajakan, dan melaksanakan perintah. Dan yang ketiga, siswa dapat berlatih mengekspresikan diri mengolah gerak anggota tubuh melalui tarian. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara simbol-simbol dalam Pancasila. Sekarang, coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Apa sih yang sedang dilakukan Salman dan teman-temannya? Mereka sedang bermain. Ada yang bermain bola, ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain benteng, dan ada juga yang bermain sepeda. Nah, pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Pastinya sering dong. Lalu, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang, bukan? Nah, di sini ada cerita. Salman senang bermain dengan teman-temannya. Ada Jono, Susan, Ika, Tigor, dan banyak teman lainnya. Mereka bermain setelah pulang sekolah. Pada hari libur, mereka juga bermain. Salman bersyukur punya banyak teman. Salman menghormati dan menyayangi teman. Salman dan teman-temannya bermain dengan rukun. Kerukunan dalam bermain sangat menyenangkan. Nah, anak-anakku sekalian, kerukunan seperti apa sih yang dilakukan oleh teman-teman Salman? Di sini Miss Wina punya gambar. Coba kalian jawab dalam hati kalian, mana sih yang merupakan gambar hidup rukun? Kalian tunjuk ya pakai jari kalian. Kita lihat pada gambar pertama. Gambar pertama itu adalah sebuah keluarga yang sedang bermain, kakak adiknya. Terus gambar kedua, sebuah keluarga yang sedang melakukan kerja bakti. Nah, apakah itu termasuk hidup rukun atau tidak rukun? Kalau hidup rukun, silakan tunjuk. Kalau tidak, diam saja ya. Selanjutnya adalah seorang anak yang membantu ibunya memasak di dapur. Selanjutnya, gambar seorang kakak adik yang sedang memperebutkan sebuah mainan. Dan gambar yang terakhir adalah seorang kakak dan adik yang sedang bertengkar. Nah,
Di antara kelima gambar tersebut, Miss Wina kasih waktu 2 menit. Coba tunjukkan mana yang termasuk contoh hidup rukun dan hidup tidak rukun. Ingat ya, cukup dijawab dalam hati. Nah, anak-anak, apakah kalian sering bermain bersama teman kalian? Lantas, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang? Atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menghormati, atau saling menyayangi, saling membantu? Nah, sebaiknya kalian harus saling menghargai, saling menyayangi, dan saling membantu ya. Lantas, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika hidupnya tidak rukun? Ya, kalau tidak rukun, tentunya kalian tidak bisa bermain dengan teman, adik, atau dengan yang lainnya ya. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama buka bukunya di halaman 62. Kita baca percakapan di bawah ini dengan nyaring ya. Pada suatu hari, Salman datang ke rumah Jono. Ia bermaksud untuk mengajak Jono untuk sholat berjamaah di masjid. Kata Salman, "Assalamualaikum." Jono, "Waalaikumsalam." Dan kata Salman, "Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid." Jawab Jono, "Baik Salman, kita ajak teman yang lainnya juga ya." Salman, "Ya dong, semakin banyak teman, semakin menyenangkan sholat berjamaahnya." Dan kata Jono, "Alhamdulillah, rumah kita bertetangga. Jadi selain teman sekolah, kita juga teman bermain di rumah ya." Dan kata Salman, "Iya, alhamdulillah. Tetapi Jono, sandalku putus nih. Gimana dong?" Dan kata Jono, "Tidak apa-apa Salman, pakai saja sandalku. Kebetulan sandalku ada 2. Dan kata Salman, "Alhamdulillah, aku pinjam sandalnya dulu ya." Jono, "Iya, pakai saja. Yuk kita ajak teman yang lain untuk sholat di masjid." Dan jawab Salman, "Baiklah, bismillah." Salman dan Jono mengajak teman-teman bermainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah semua teman mau ikut sholat di masjid. Mereka senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, berbuat baik akan mendapatkan pahala kebaikan. Siapa saja yang mengajak untuk berbuat baik, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan dimanapun kita berada. Nah, lantas, apakah kalian sudah melakukan kebaikan? Apakah kamu sudah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan? Jika belum, yuk dari sekarang. Nah, anak-anak, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, mari, atau yuk dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti itu ya nak, yang tanda serunya. Nah, tanda seru itu seperti yang ada di kolom nomor 2. Jadi ketika kalian menulis kalimat,
diakhiri kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, anak-anak, coba yuk buka lagi di halaman 62. Nah, jika sudah dibuka, kalimat ajakan yang ada pada percakapan halaman 62 dan 63 tadi, kita sama-sama cari tahu yuk. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu anak-anak bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari atau yuk. Dan ditambah ada tanda seru di belakang kalimat. Nah, kita mau cari tahu nih, di percakapan tadi ada berapa kalimat ajakan ya? Yuk kita sama-sama cari kira-kira yang mana kalimat tersebut. Nah, coba kalian perhatikan kalimat yang dibicarakan oleh Salman. Di situ ada kata ayo dan ada tanda seru di belakang. Nah, kata Salman, Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid. Itu adalah kalimat ajakan. Kenapa? Karena ada kata ayo dan ada tanda seru di belakang. Selanjutnya, mana lagi ya? Nah, kata Jono di halaman 63. Nah, di sini ada Jono. Lagi-lagi dia pakai kata yuk dan ada tanda seru di belakang. Berarti ini merupakan kalimat ajakan. Yuk sama-sama kita baca. Kata Jono, iya, pakai saja. Yuk kita ajak teman-teman yang lain untuk sholat di masjid. Nah, jadi ada 2 kalimat ajakan ya teman-teman dari percakapan tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Di lapangan, teman-teman Salman sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, apakah kalian tahu mereka sedang bermain apa sih? Ya, betul. Mereka sedang bermain layang-layang. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Menirukan gerakan bermain. Nah, ada gerakan bermain dengan tangan. Pada saat kita menarik benang layang-layang, kita menggunakan gerakan tangan. Lalu, gerakan kaki ketika kita melangkah dan juga gerakan kepala. Nah, anak-anak, gerakan tangan, kaki, kepala ini bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan diantaranya adalah tangan, kaki, dan kepala. Jadi, tarian itu bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari. Dengan bermain, kita bisa jadikan sebuah tarian. Contohnya, tarian cublak-cublak suweng dan tarian Sundamanda. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115 dan kelereng Edo ada 124. Coba kalian perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan kelereng Udin. Di sana ada kubus 100-an dan 10-an ditambah dengan 5 satuan. Lalu kelereng Edo ada 100-an
dan ada 2 puluhan ditambah ada 4 satuan. Nah, perhatikan puluhannya ya anak-anak, karena di ratusan sama nilainya. Jadi, kalian fokus ke bagian puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah yang mana? Apakah kelereng Udin atau kelereng Edo? Kubus yang paling banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Sekarang perhatikan soal yang ada pada layar monitor kalian. Ini adalah contoh soal ya anak-anak. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Di gambar pertama, itu ada kubus ratusan, ada 2. Kubus puluhannya ada 3. Dan kubus satuannya ada 2. Jika dijadikan bilangan, nilainya adalah 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Selanjutnya, gambar kedua ada kubus ratusan 1. Kubus puluhannya ada 4. Dan kubus satuannya ada 6. Jika dijadikan penjumlahan, senilai 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 146. Jadi lebih banyak mana? 232 atau 146? Ya, betul. Jawabannya adalah 232. Jadi kasih tanda centang ya atau checklist. Selanjutnya di bagian bawah ada kubus ratusan 1. Kubus puluhannya ada 4. Kubus satuannya ada 8. Jadi jika dikasih nilai adalah 100 ditambah 40 ditambah 8 sama dengan 148. Selanjutnya ada kubus ratusan 3, ada kubus puluhannya 1 dan ada kubus satuannya 6. Jika diberi nilai 300 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 316. Jadi lebih banyak mana? 148 atau 316? Ya, betul, 316. Kasih tanda centang. Sekarang kita belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama banyak. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan selanjutnya adalah satuan. Contohnya di sini, Miss Wina punya 2 buah bilangan. Ada 568 dan ada 421. Kita lihat angka ratusannya ya anak-anak. Fokus ke angka ratusannya. Angka ratusan sebelah kiri adalah angka 5. Angka ratusan sebelah kanan adalah angka 4. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Nah, di sini Miss Wina lagi-lagi punya 2 bilangan. Bilangan yang sebelah kiri adalah 671. Bilangan sebelah kanan 682. Karena ratusannya sama angkanya,
Maka sekarang kita fokus ke angka puluhannya. Angka puluhannya sebelah kiri adalah angka 7. Angka puluhan sebelah kanan adalah angka 8. Karena angka 7 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Lantas bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan angka yang ketiga yaitu satuannya. Nah, karena angka ratusan dan puluhannya sama, maka sekarang kita fokuskan ke satuannya. Angka satuannya yang sebelah kiri adalah angka 7. Angka satuannya sebelah kanan adalah angka 3. Karena angka 7 lebih dari 3, maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Salman berteman baik dengan Tigor. Salman suka membantu Tigor. Tigor berterima kasih kepada Salman. Salman tidak melupakan kewajibannya beribadah. Dalam kondisi apapun, Salman mengajak Tigor sholat asar di masjid. Sikap Salman dan Tigor sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke-1 dan ke-2. Anak-anak, masih ingat tidak dengan gambar burung Garuda Pancasila? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Bunyi Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang simbolnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. 3. Persatuan Indonesia, yang bersimbol pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bersimbol padi dan kapas. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang Miss Wina sampaikan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang tersampaikan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, Miss Wina akhiri. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.